Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Yudi harapkan semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini itu pertemuan pertama kita pada ekstra kriya kayu, dimana pertemuan yang pertama kita hari ini nanti Pak Yudi akan menjelaskan ruang lingkup seputar ekstra kurikuler kriya kayu, ya. Mulai dari Pak Yudi kenalkan alat apa saja, kemudian tekniknya, mungkin bahan-bahannya, ya, serta Pak Yudi berikan foto atau video kegiatan kakak kelasmu yang tahun-tahun kemarin yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut, ya. Seperti apa sih kegiatannya itu nanti Pak Yudi kasihkan pada pertemuan pertama kali ini. Nah, sebelum Pak Yudi menjelaskan tentang alat-alatnya apa saja yang perlu kamu ketahui tentang kriya kayu itu apa sih. Nah, kita harus tahu dulu apa sih yang namanya kriya kayu itu. Silakan disimak, ya. Kita bahas yang kriya dulu. Kriya itu adalah kerajinan tangan, ya, atau pembuatan karya yang dilakukan secara oleh manual, oleh tangan kita. Itu kriya, kerajinan tangan. Nah, karya-karya yang dibuat itu lebih mementingkan nilai fungsi, atau kalau dalam seni rupa itu adalah applied art, ya. Applied itu aplikasi, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, jadi lebih mengutamakan nilai fungsi. Selain nilai fungsi, kriya itu tidak lepas yang namanya estetika. Apa itu estetika? Yaitu keindahan. Jadi karya kriya itu selain punya nilai fungsi, dia harus menarik, ya. Kalau dijual itu orang itu tertarik oleh estetikanya, kemudian mereka beli. Jadi nggak hanya mengutamakan nilai fungsi, tapi juga melihat nilai estetikanya itu atau keindahannya, ya. Nah, kita paham ya, itu tentang pengertian singkat tentang kriya atau kerajinan tangan atau handmade, ya, itu. Nah, dalam ekskul kriya itu kita memakai alat-alat yang menggunakan mesin, ya, seperti gergaji, ya, ada banyak macamnya. Jadi besok kalau sudah aktif mencoba, Pak Yudi nggak mau yang namanya kalian itu main-main di dalam ruangan ekstra, ya. Kalau ada yang main-main, Pak Yudi keluarkan dari grup, ya, nggak usah ikut pelajaran ekstra kurikuler. Kenapa? Karena berbahaya, karena kita menggunakan gergaji listrik, ya. Silakan dilihat, Pak Yudi jelaskan yang pertama alat-alatnya dulu, ya, biar kamu sedikit tahu tentang alat-alat apa saja sih yang dipakai dalam ekskul kriya kayu. Yang pertama itu ada namanya gergaji scroll saw. Silakan dilihat, scroll saw ini yang sering kita pakai, ya. Nah, gergaji scroll saw ini memiliki mata gergaji kecil, ya. Fungsinya apa sih? Yaitu untuk membuat motif potongan, ya. Nah, silakan dilihat contohnya juga karyanya. Jadi kalau kamu ingin membuat motif, ya, motif ukir atau lainnya jenisnya, itu menggunakan gergaji ini, ya. Jadi memiliki gergaji scroll saw itu membuat motif potongan yang meliuk-liuk kecil, atau membuat potongan nama kayak nomor rumah, ya, itu memakai gergaji scroll saw. Jadi ini yang sering kita pakai nantinya. Karena matanya kecil, jadi kalau dorong itu jangan terlalu kamu tekan besok kalau praktek, ya. Tuh. Jadi harus membiasakan menggunakan ini. Selama ini nggak ada yang kena tangan, ya. Jadi besok kalau kamu praktek jangan sampai kena tanganmu. Jadi harus hati-hati, nggak boleh ada mainan di sini, ya, nggak boleh mainan, harus serius seperti itu. Nah, itu scroll saw, ya. Nah, kemudian setelah scroll saw, alat yang kedua itu yang sering dipakai juga, itu silakan dilihat, ya, ada namanya jigsaw. Mungkin kamu pernah lihat, ya, seperti itu alatnya, ya. Nah, itu untuk memotong papan atau kayu. Jadi kalau untuk memotong memiliki ketebalan 2 cm atau lebih, ya,
yang tebal itu, yang keras bisa dipotong itu, potong lurus ya, pakai jigsaw seperti itu. Nah, setelah jigsaw, yang ketiga ada yang namanya table saw. Ini yang berbahaya ya, karena matanya itu besar, bulat. Table saw ini untuk memotong kayu yang lebih tebal ya. Kalau untuk scroll tadi untuk membuat motifnya, jadi sebelum buat motif kita potong sesuai ukuran, bisa menggunakan table saw ini. Jadi meja, berbentuk meja, ada mata gergajinya bulat besar. Ini yang berbahaya. Jadi kalau memotong itu kita harus safety ya, menggunakan perlengkapan keamanan seperti kacamata atau face shield dan masker supaya debunya itu enggak kita hirup. Itu table saw. Jadi besok kalau praktek jangan ada yang bergurau, karena alatnya ini menggunakan mesin, jadi berbahaya ya. Itu. Nah, kemudian setelah table saw, ada juga kita punya yang namanya gerinda mini ya, silahkan dilihat. Nah, itu untuk membuat ukiran juga. Kalau kita mengukir, nah itu bisa kita buat ini lebih cepat ya. Bisa juga untuk melubangi kecil, bagian kecil-kecil pakai ini. Next, selanjutnya ada bor ya. Nah, bor semuanya pasti tahu ya itu. Kemudian setelah bor ada alat-alat lain, silakan kamu simak ya. Kayak ada lem kayu, kemudian ada amplas ya. Ada sander atau amplas mesin, itu kita punya juga ya. Itu tadi ada banyak macam alat yang kita pakai ya, seperti itu. Jadi itu alat-alatnya kurang lebih, dan ada masih banyak lagi. Tadi ada sebutkan itu yang utama yang sering kita pakai. Nah, kemudian kita bicara jenis kayu. Di sini kita kebanyakan menggunakan kayu palet ya. Palet itu kayu olahan ya, olahan. Jenisnya itu kayu pinus atau kayu jati Belanda, atau sering disebut juga kayu janda ya. Janda jati Belanda, itu yang kita pakai. Nah, kenapa kita pakai pinus juga? Nah, karena kayu ini biasanya banyak dipakai untuk kerajinan atau kriya. Selain satu itu dia punya motif yang bagus ya, dia juga ringan ya, bukan termasuk ke jenis kayu keras. Kalau keras yang meliputi jati seperti itu, kayak mahoni itu keras ya. Kalau pinus itu kayunya jenisnya lunak atau sedang, jadi mudah kita olah. Sambil kamu lihat contohnya ya. Nah, itu tadi seratnya bagus, bisa kita bakar, dibakar tambah timbul nanti motif kayunya itu. Jadi di sini nanti kita akan belajar ya, membuat karya-karya, mulai karya kecil kayak gantungan kunci ya, atau nama, nomor rumah, atau yang lebih besar lagi perlengkapan rumah tangga ya, kayak telenan, kayak tempat bumbu, tempat gelas, rak ya, dan macam-macam. Ada yang karya besar juga ini ya, silakan dilihat juga ada rak. Ini itu karya yang pernah dipesan ya, seperti nomor rumah atau tempat gantungan kunci juga ya. Jadi karya kita banyak. Kita juga pernah membuat backdrop foto ya, background untuk foto besar itu ya. Nah, itu dikerjakan kakak kelasmu dulu ya. Tuh. Jadi di sini kita belajar yang namanya ekstrakurikuler, itu tempat belajar untuk mengembangkan minatmu. Kalau kamu minat dalam dunia seni ya, seni rupa khususnya, kamu suka berkreasi, itu bisa sebagai wahana tempat berkreativitasmu di sini ya. Pak Edi sebagai pembina sablon sama kriya kayu, bisa kami ikuti dua-duanya ya. Tuh. Nah, dari sekian dulu, tadi nggak banyak-banyak Pak Edi. Untuk pertemuan pertama hanya sekilas untuk memberitahukan apa sih ruang lingkup dalam kriya kayu itu, seperti itu. Sambil kamu lihat itu kegiatan kak kelasmu ya. Jadi mereka waktu
ekstra itu bagaimana sih? Nah, seperti itu kita melihat ya. Jadi di sini kalian itu belajar. Yang namanya belajar itu pasti ada yang namanya trial and error, mencoba dan gagal. Kalau gagal ya jangan putus asa, belajar terus ya. Bagaimana sih cara membuat potongan motif yang bagus itu? Nah, belajar terus ya. Belajar sudah bisa, kemudian setelah bisa baru Pak Udi ajarkan berwirausaha di sini ya. Seperti kayak sablon, Pak Udi ajarkan wirausaha juga. Jadi di sini kamu belajar, ibaratnya kamu punya usaha di bidang kerajinan kayu ini, kamu tawarkan. Setelah kamu membuat karya ya, bisa kamu posting, kamu tawarkan ke teman-teman, ke tetangga ya, itu pasti ada yang minat. Jadi di sini kita belajar berwirausaha juga ya, gitu. Jadi itu fungsinya ekstrakurikuler, jadi pengembangan bakatmu itu di sini. Di sini juga kamu belajar berwirausaha ya, itu. Nanti kalau setelah melihat video ini ada yang tanya, silakan tanya lewat grup WhatsApp ya, itu pengenalan hari ini. Untuk minggu depan bisa Pak Udi putarkan video contoh ya, bagaimana cara penggunaan alat-alat dalam ekstrakurikuler yang benar. Itu aja. Sekian dari Pak Udi. Pak Udi akhiri pertemuan ekstrakurikuler Kria Kayu daring pertemuan pertama. Kalau Pak Udi ada salah kata, Pak Udi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.